Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aila Hamdi Basri dengan NIM 2030 1241 0010. Sini saya akan mempresentasikan dan mengimplementasikan algoritma yang saya dapatkan mengenai algoritma DBSCAN atau algoritma Decentralized Based Spatial Clustering of Application with Noise. Nah, sebelumnya itu, sebelum kita masuk ke implementasi programnya, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan kembali apa sih algoritma DBSCAN itu dan secara general definisi algoritma itu apa. Nah, di sini algoritma DBSCAN ini merupakan salah satu algoritma clustering atau pengelompokan yang memiliki salah satu keunggulan itu dia dapat mengidentifikasi sesuai dengan namanya itu mengidentifikasi noise atau outlier. Nah, selain itu algoritma DBSCAN ini juga unggul dalam hal di mana sebelum kita melakukan clustering itu kita tidak perlu melakukan inisialisasi awal mengenai berapa sih cluster yang harus terbentuk. Jadi jumlah cluster yang akan terbentuk itu akan kita ketahui setelah proses algoritma DBSCAN ini melakukan clustering. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi bahwasanya di algoritma DBSCAN itu mempunyai dua parameter utama, yang dimana pertama itu ada epsilon dan ada minimal point atau min PTS. Nah, epsilon di sini itu bisa dikatakan sebagai, kalau misal kita dalam hal buat visualisasi itu bisa dikatakan untuk mempermudah pemahaman itu sebagai jari-jari atau lingkaran. Nah, di sini anggap saja epsilon itu sebagai jari-jari, di mana jaraknya itu antara titik. Nah, di situ yang disebut dengan epsilon. Nah, kemudian kita tarik dalam bentuk lingkaran. Nah, dan jika titik itu berada dalam satu radius, maka itu dapat dikatakan sebagai titik yang masuk dalam radius atau epsilon. Kemudian minimal PTS di sini, parameter yang kedua itu ada minimal PTS, di mana minimal PTS itu merupakan jumlah titik minimum atau paling rendah minimal paling ada itu untuk yang masuk ke dalam epsilon yang dapat dikatakan sebagai cluster. Nah, di sini contoh saja dalam radius, misal anggap saja kita radiusnya itu 5. Kemudian di dalamnya itu kita tadi inisialisasi awalnya itu minimal punnya sebanyak 5. Nah, jika dalam radius yang ditentukan tadi semisal 5 atau 2, itu dalam radius tersebut terdapat 5 minimal point, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah atau satu kesatuan klaster. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi terdapat 3 poin juga. Ada yang namanya titik poin atau core point, titik inti, ada tepi, titik bertepi, dan ada noise juga. Nah, noise tersebut itu adalah yang bisa diimplementasikan atau dilihat pada layar itu dalam R. Sebab dia tidak masuk dalam radius, walaupun maupun dia tidak bertetangga atau berdekatan dengan radius yang ada. Nah, di sini ada P, itu adalah titik tepi. Ini dikarenakan dia masuk radius, tapi bersinggungan atau bertentangan dengan core point sebelumnya. Oke, itu secara pemahaman bahwasanya algoritma DBSCAN ini merupakan algoritma yang berbasis kepadatan atau kerapatan, serta mengclustering kelompok atau dataset berdasarkan dua parameter utama yang tadi epsilon dan minimal points. Kemudian terdapat 3 kategori, dan cluster ini atau algoritma ini sangat baik digunakan untuk mengidentifikasi kerapatan data atau data yang tidak berstruktur atau data yang tidak merata. Nah, langsung saja di sini saya eh, melakukan 2 implementasi. Yang pertama itu ada implementasi algoritma DBSCAN dengan menggunakan atau tanpa library. Kemudian ada juga implementasi dengan library. Nah, di sini saya awali dengan tanpa library terlebih dahulu. Kemudian mungkin diskriminasi terlebih dahulu atau ya, bahwasanya library Pandas dan Matplotlib ini saya gunakan hanya untuk visualisasi hasil dan dataset serta membaca dataset, dan untuk algoritma DBSCAN sendiri itu tidak menggunakan library sama sekali. Di sini diskriminasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke inti dari implementasi algoritma ini, di mana di algoritma ini atau di implementasi ini kita membuat sebuah kelas yang namanya kelas DBSCAN, di mana di kelas itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init,
Sini buat menginisialisasi dua parameter utama dari DB-Scan, yaitu epsilon dan minimal point atau minimal titiknya. Kemudian ada buat fungsi menghitung jarak Euclidean antara dua titik, dan di sini untuk menentukan semisal epsilon tadi sudah ditentukan. Kemudian di sini ada fungsi untuk mendapatkan indeks semua titik dalam radius epsilon. Jadi di sini fungsinya berguna untuk agar semua indeks yang masuk dalam radius itu terbaca. Kemudian ada fungsi fit, di mana fungsi fit ini adalah fungsi utama dari uh, DBSCAN tersendiri atau kelas DBSCAN, di mana di sini itu melakukan clustering untuk poin pertama. Kemudian ada di sini jika apa ya titik itu tidak masuk ke dalam radius atau epsilon, maka akan diinisialisasi terlebih dahulu akan diinisialisasi semua titik itu sebagai noise. Kemudian ada untuk melewati jika sudah dikunjungi. Jadi jika proses clustering titik tersebut sudah dilewati atau sudah dikunjungi, maka akan langsung masuk ke proses selanjutnya. Sini menandai titik yang sudah dikunjungi tadi, kemudian kembali mencari tetangga, kemudian proses yang kurang yang masuk di sini. Jika proses tadi kan tadi semua sudah ditandai sebagai noise, dan jika dia benar tidak memenuhi syarat atau kurang dari minimal sampel, maka akan ditandai sebagai noise yang ditandai dengan -1. Kemudian sini kembali lagi ke proses mencari klaster baru setelah proses sebelumnya eh, dilakukan, kemudian akan mengambilkan label untuk setiap titik. Nah, di sini ada fungsi untuk memperluas klaster agar titik-titik yang lain dapat dijangkau lagi. Kemudian di sini kita menggunakan QUI untuk melakukan atau menyimpan antrian untuk memproses tangga. Kemudian ada mengambil titik dari antrian untuk neckboard. Di sini fungsi EQ-nya kembali digunakan dan mengecek lagi. Dan di sini untuk implementasi utamanya, di mana di sini kita terlebih dahulu membaca dataset, di mana sini saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Kaggle, di mana dataset aslinya itu yang kita lihat terlebih dahulu, di mana dataset ini terdiri dari dua kolom. Yang pertama ada weight dan height atau berat dan tinggi. Di sini datasetnya itu seperti yang kita lihat itu tidak beraturan atau tidak merata. Kemudian dataset aslinya itu sebenarnya berjumlah sebanyak 500, tapi di sini saya kurangi menjadi 100. Nah, kemudian di sini membaca dataset, kemudian di sini mengecek lagi datasetnya, di mana dataset tersebut itu harus minimal setidaknya ada dua kolom untuk melakukan clustering. Dan jika kolom dataset cuma satu, itu akan tidak dapat lanjut ke proses clustering. Ini untuk mengambil dua kolom pertama. Kemudian di sini fitur satu itu diinisialisasi sebagai weight dan fitur dua itu sebagai height. Nah, di sini DBSCAN-nya itu kita memanggil kelas DBSCAN yang telah kita bangun tadi. Berbeda nanti mungkin next akan saya jelaskan ke implementasi dengan menggunakan library. Kemudian di sini ada melakukan clustering. Kemudian di sini ada proses mencetak hasil cluster yang telah dilakukan, dan di sini melakukan visualisasinya. Nah, mungkin tadi udah di-run juga. Nah, sebelumnya nanti uh, kita juga bisa mengubah epsilon serta minimum samplesnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi kita tetap harus memperhatikan, sebab kalau misal kita menginisialisasi epsilon juga terlalu besar atau terlalu tinggi, atau sebaliknya terlalu rendah atau terlalu kecil, maka akan berdampak kepada proses cluster yang akan dilakukan. Nah, di sini saya menginisialisasi epsilon sebesar 1,5 dan minimal sampelnya itu sebanyak 5. Jadi nanti untuk cluster yang akan dilakukan, sini ada tampilan untuk dataset sebelum dilakukan clustering. Jadi nanti untuk setiap clusternya itu jarak radiusnya itu 1,5, dan minimal dalam satu clusternya itu ada 5 titik atau 5 poin yang harus memenuhi syaratnya agar dapat dikatakan sebagai cluster. Nah, di sini adalah hasil clusternya, di mana di sini terdapat beberapa cluster, itu ada cluster 0, cluster 1, serta cluster 2. Dan di sini teridentifikasi ada noise juga, itu ada cluster -1 itu sebagai noise, itu ada sebanyak 2.
di sini dan di sini. Oke. Nah, di sini adalah hasil visualisasi dari hasil klaster, di mana hasil klasternya itu dapat divisualisasikan dengan warna, di mana klaster 0 itu dapat dilihat seperti gambar, kemudian klaster 1, kemudian klaster 2, dan noise sebagai warna merah. Nah, mungkin selanjutnya kita pindah ke implementasi dengan menggunakan library. Nah, di sini untuk library sendiri, DBSCAN itu sudah terimplementasi atau sudah ada pada library sekalian khususnya di bagian cluster. Jadi sisa untuk menggunakan implementasi DBSCAN dengan library itu kita sisa melakukan import di sekalian cluster khususnya import DBSCAN. Nah, di sini ada beberapa library juga yang digunakan untuk visualisasi serta membaca dataset. Nah, di sini seperti sama halnya dengan sebelumnya, membaca dataset yang memang tetap sama. Kemudian ada kolom yang digunakan itu weight dan height. Kemudian di sini kita langsung memanggil algoritma DBSCAN-nya dari library yang telah diimport sebelumnya. Dan di sini memanggil kita sama melakukan inisialisasi epsilon sebanyak atau sebesar 1,5, kemudian minimal sampelnya sebanyak 5. Kemudian sini ada menampilkan hasil clustering. Sama halnya dengan sebelumnya, implementasi dengan tanpa library itu menghasilkan 3 klaster, itu klaster 0, klaster 1, serta klaster 2, serta menghasilkan noise juga sebanyak 2. Dan gambarnya pun sama. Nah, secara umum, perbedaan dari antara implementasi dengan menggunakan library serta tanpa library itu secara umum dari code yang dihasilkan, tentu code yang dihasilkan dari implementasi dengan tanpa library itu memerlukan code yang panjang dan kita harus melakukan fungsi secara manual. Jadi kita semisal fungsi inisialisasi, kemudian fungsi menghitung encodingnya, mendapatkan tetangga, kemudian fungsi untuk melakukan clustering, melakukan label, melakukan untuk mengunjungi tetangga itu harus dilakukan atau dibangun secara manual atau sendiri. Berbeda dengan menggunakan library, di sini kita langsung hanya mengimport algoritma DBSCAN tersendiri itu dari uh, scan cluster atau library tersendiri. Oke, jadi secara umum, secara kesimpulannya, algoritma DBSCAN ini digunakan untuk melakukan proses clustering, merupakan salah satu algoritma clustering, di mana algoritma clustering ini memiliki DBSCAN ini keunggulannya salah satunya itu untuk dapat mengidentifikasi noise atau outlier. Kemudian salah satu lagi itu dia dapat melakukan clustering untuk data yang tidak teratur atau tidak merata. Dan selain itu, algoritma cluster ini atau DBSCAN ini juga tidak perlu kita di awal melakukan instalasi untuk menentukan cluster atau jumlah cluster yang akan terbentuk. Untuk kalkulasi sendiri, algoritma DBSCAN ini masih perlu apa ya? Untuk dia sensitif terhadap inisialisasi yang saya katakan tadi antara epsilon dan minimal sampel. Jadi, semisal kita menentukan epsilon terlalu kecil, itu kadang juga terlalu salah atau tidak sesuai, ataupun sebaliknya jika kita menentukan epsilon yang terlalu besar juga, itu belum tentu menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi kita harus memerhatikan terhadap inisialisasi epsilon dan minimal sampel yang untuk algoritma ini. Selanjutnya untuk selain itu dari segi kompleksitas waktu, algoritma DBSCAN ini juga tentunya akan lebih baik lagi jika dilakukan optimasi. Dan jika melakukan optimasi dari segi kompleksitas waktu, DBSCAN dapat menghasilkan big O and log N. Oke, mungkin sekian dari presentasi implementasi dan final project yang saya dapatkan mengenai algoritma DBSCAN. Mudah-mudahan dari implementasi ini, dari tugas ini, semua yang mendengar, teman-teman yang mendengar dapat mendapatkan manfaatnya, termasuk saya pribadi yang masih dalam tahap pembelajaran. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disampaikan selama implementasi dan selama penyampaian presentasi ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.